Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor disingkatnya. Dan seperti sebelum-sebelumnya, kali ini ada kesempatan lagi ketemu sama kawan-kawan. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Dan gak usah pakai lama-lama, monggo Bro Ayung waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Tadi pembukaan sudah langsung ke cerita Langsung saja. ke cerita. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, hari ini ada cerita dari Mas Supriyadi. Supriyadi. Panggilannya Supriyanto gitu ya. Supriyanto. Iya, kemarin ada Supriyanto ya. Kawan lama begitu. Mas Supriyadi itu tinggal masih dekat-dekat daerah kami lah. Berapa desa dari tempat kami, tempat saya maksudnya. Dia itu mantu, bukan asli orang situ. Mantu baru, jadi nganten itu, jadi pengantin baru sekitar 4 bulanan. Baru ya berarti. Baru kemudian seperti usaha sebelumnya dia dagang di Jakarta sana. Tapi ya gitu ya, kadang-kadang nasib ke depan kan siapa yang tahu. Terus tempat dagangannya katanya diambil sama yang punya kos-kos kontrakannya begitu ya. Akhirnya kan berjuang di rumah di kampung begitu ya. Dulu ya kalau lagi cerita dulu ketika lagi saya bisa ngasil, saya diagung-agungkan lagi sebelum jadi mantu. Setelah jadi mantu masih dagang juga masih seperti itu. Ketika sudah nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan biasa Mas. Jadi ada pressure dari keluarga, sering dikacangin lah seperti itu. Iya, nggak begitu dihargai. Yang paling disayangkan kan ketika saat itu saya sandarannya istri yang nguatin saya. Oh, waktu itu dia tuh udah leyeh gitu ya. Iya, terus udah sengkleh. Jalan itu nyandar gimana? Udah miring-miring, udah begini. Istrinya gitu. baik berarti. Iya, harus biasanya kan istri itu yang menguatkan suami, tapi malah dia ikut kubu sebelah begitu loh. Ikut nyerang lah. Sandarannya nggak ada. Iya, kan rapuh. Akhirnya jatuh gitu. Jatuh. Beruntung ada yang namanya Sukram. Sukram itu kawan satu desa, baru kenal lagi nikahan dia ikut. Apa ya, orangnya sih mungkin dibilang dari lingkungan kami itu paling nggak terlalu dianggap karena kayak orang bego lah begitu. Tapi buat saya dia baik dan selalu Spesial ada. gitu ya, Spesial, iya. Menikah aja sama Sukram gitu. Itu akhirnya ya itu, saya itu nyari-nyari pekerjaan nggak ada, yo mancing apa aja yang penting bisa menghasilkan dan ada geliat kehidupan. Pokoknya setelah ini saya ada kesempatan mau apa kayak usaha apa begitu. Nyatanya ya nggak ada kesempatan Mas. Satu ketika saya mungkin ya ada kasihannya ya, manusia juga ada baiknya, nggak semuanya jahat terus. Dalam pandangan saya kan mertua ala nemen jahat terus kan. Pas beberapa bulan yang lalu mertua itu ngasih kerjaan ke saya, suruh besik itu bersih pekarangan. Bersih pekarangan itu katanya tanahnya luas banget. Kamu mau bersihin tanah itu punyanya orang sugih, orang kaya. Kalau dikerjain tiap hari itu setengah bulan aja nggak bakalan kelar katanya begitu ya. Apalagi misalnya lah bocah-bocah kayak katanya bocah-bocah kayak kamu bisa 2 bulan 3 bulan itu lumayan buat kerjaan hari-hari daripada nganggurnya panjang itu. Ya kan istrinya ya bisa Mas, mana daripada nggak ada pekerjaan. Sama Sukram akhirnya. Oh, berdua. Akhirnya sama Sukram. Ini kan musim hujan kan baru-baru di bulan ini ya Mas, ada pergeseran begitu ya. Waktu itu saya ke lokasi, namanya orang baru dan itu juga nggak di desa yang saya tinggali, bukan itu di yang situ. musim hujan kemarin itu keren loh. Gimana? Kita waktu itu kan kemarin sempat ke Bali kan. Sebelum berangkat Bali musim panas. Betul. Pulang ke sini musim hujan. Iya. Pas pulang, kok beda gitu. Mungkin ke sana jemput hujan. Di sana tuh masih belum banyak. Apa ketahan di sana? Ketahan kayaknya. Situ yang bolongin gitu. Bolongin gitu. Oke, Udah waktunya gitu. Udah Sukram waktunya. tadi. Oh iya, Sukram ya. Itu sama Sukram. Saya itu nggarap tadi tanah yang harus dibersihin, ternyata tak kira yang di desa saya kan sedikit banyak saya ngerti Mas. Tempat-tempatnya di mana? Oh, ini dekat kali. Terus ini tempat apa gitu kan. Ternyata di desa jauh lagi, cuman lebih pelosok. Bukan di situ. Iya. Sukram tahu lokasinya, tahu dia, tapi yang nggak tahu banyak. Sukram dibilang tadi ya orang ya kanggo-kanggora Mas. Jadi ya
kayak bocah-bocah sering cengar-cengir sendiri. Tapi kalau masalah nyambet gawe, tenaga itu super, walaupun bukan yang pakai ginian itu, tapi ngarit-ngarit handal wis. Saya alat dari dia semua. Hari pertama saya ke sana diantar sama bapak mertua. Ngelihat, wah sungkan men. Ya sungkannya begini, saya nggak pernah ngarit itu aja, nggak pernah. Ngaritin rumput nggak pernah. Main golok itu kecuali buat sayur segala macam, itu buat ngeliat semak-semak yang kayak gitu, bayangannya ular-ular gede, ulat bulu, itu males banget. Tapi apapun harus saya lakukan, wis ora apa-apa, nggak apa-apa. Itu saya mulai di sana. Jadi tempatnya itu hampir nggak ada pohon gede, mungkin lebarnya sekitar 1000 meteran lebih lah, itu tanah 1000 meteran lebih. Cuman semak semua, alang-alang semak. Cuman sananya ternyata itu tanah belakang SD. Terus ada sungai, cuman waktu itu kan debit air nggak kayak sekarang. Jadi perpilahnya jauh lah ke bawah. Saya malah nggak ngelihat air sungainya kayak apa. Terus di situ ada semacam tugu atau bekas bangunan rumah lama. Jadi kalau saya pikir itu kayak tiangnya sumur lama itu loh, yang buat wadah katrol, buat dangkolan katrol. Ada 2 pilar begini. Ini masih ada palangannya dari kayu glugu itu, kayu kelapa. Cuman nggak ada katrolnya. Tapi kalau sumurnya nggak ada. Cuman ada puing-puing di sana, ketutupan semak juga, mungkin sumur yang udah diuruk. Nah itu yakin serem. Ini berarti pernah ada bangunan di sini. Saya pikir, Kram, menurut kamu gimana Kram? Dalam bahasa Indonesianya ya. Oh gimana apa? Ini tadinya kan berarti ada rumah. Berarti rumah suwung tadinya pernah ada rumah dibongkar begini. Menurut kamu serem apa enggak Kram? Serem kabeh, kata serem semuanya. Tapi dia asumsinya bukan ke goib, ular bangsanya yang kayak gitu. Kamu kalau ini Mas Supri dipendungin di sit itunya, semak-semaknya supaya ularnya lari, baru kita main arit. Ya wis. Itu hari pertama. Saya mulai yang dari paling pinggir dekat kali ya. Saya di sana. Terus sebelahnya itu ada kebun yang cukup lebat, tapi nggak terlalu luas. Kesananya kayaknya rada legaan. Cuman saya fokusnya di situ sama si Sukram ya. Itu musim panas ngentak-ngentak. Aturan sih udah ada hujan sih, cuman kemarin kan geser. Panas banget ya, panas, gatel, semak-semak kayak gitu kan, daun-daun yang banyak ulat bulunya ya, gatel lah. Hampir saya mau nyerah tapi ya malu. Pas lagi pertengahan, saya datang itu jam 10 sama mertua, mulai ngerjain jam 11. Beduk itu istirahat. Sukram ngomong gini, Mas, sampean gak lapar? Lapar? Kram, kamu tadi dikasih duit sama mertua saya apa enggak? Belum ada bayarannya kan? Iya Mas, kisah ketibu katanya. Rokok aja baru dikeluarin. Sukram telat banget, padahal saya pengen rokok dari pagi ya. Terus orang ngomong sih nyekel rokok, malah ditakoni, saya cuma minum air putih bawa dari rumah itu aja ya. Aduh, sebel banget. Oke, saya nggak makan tapi harus ngerokok menurut si Supri kan. Akhirnya, Mas, kayak nggak tuku sega ya Mas, aku ngeliman. Ini buat beli nasi, sana beli nasi. Dia beli nasi. Itu keluar ya lewat kayak setapak kecil loh, jalannya orang ngarit mungkin ya itu. Tapi botak begitu kayak ban sepeda. Itu sekitarnya situ rumah-rumah atau kebun gitu? Kebun semua. Kebun terus kali, tapi sekolah SD belakangnya begitu ya. Dia itu keluar itu ke belakang pinggirnya sekolah SD, baru nanti jalan begitulah. Saya di sana, terus saya nungguin Sukram lama banget nih. Sukram kok lama banget. Akhirnya kan saya juga bangun pagi dipaksain ya, karena di rumah mertua harus subuh, harus macam-macam, capek tadi, ngantuk itu nggak bisa ditahan-tahan. Saya itu senderan di pilarnya tadi, pilar sumur lah, saya perkiraan saya itu sumur. Di pilarnya sumur baru senderan begini. Antara saya mau merem atau enggak, di tiang satunya lagi itu ada orang. Ada orang Mas, yakin ada orang. Sampai ngimpi, enggak ngimpi, saya hanya riap-riap orang ngantuk gimana sih? Kok ada orang tapi ngadepnya nggak depan-depan sama saya, saling selanjar lah. Dia selonjor, tapi benar-benar begini. Aku kan pakai topi biasa ya, topi
tak tutupin sedikit begini. Kalau dia pakai topinya topi sawah yang lebar, caping, pakai baju dan saya pikir itu celana enggak? Pakai celana hitam. Wong tua lah, badannya juga hitam. Terus saya baru mau nanya, jenengan itu siapa? Saya mastiin saya nggak tidur karena saya akhirnya melek, cuman takut. Ini siapa sih, men? Janji saya nggak di situ, kan? Ini pekerjaan kami, ya kan, kita berdua, nggak mungkin ada orang lain terus ikut-ikutan. Kalau yang punya pekerjaan juga kayaknya nggak begini modelnya kan. Terus saya bilang, Pak Amit sewu, jenengan sinten? Saya itu kakinya saya benerin, saya tekuk, terus topinya saya tegakin ke atas, ya sopan sedikit lah. Ternyata dia itu jawabannya santai dan nggak buka topi sama sekali, masih nutup beginilah, kayak rada bukan lurus ya, biar tutup begini ya buat tiduran gini. Cuman jawabnya kayak gitu. Amit sewu Pak, jenengan sinten? Kalau si wagliran Pak, saya lagi istirahat. Kayak gitu lagi jawabnya. Terus ketika saya bingung ngadepin orang kayak gini ya, tapi saya nggak pikiran ini orang gila atau apa ya, jelas orang tua tapi nyebelin ini kalau caranya kayak gini. Saya mulai takut. Mendadak Mas, ini di pandangan saya atau orang lain juga sama, itu mendung banget saat itu. Padahal kan belum musim hujan ya, mendung banget. Mendungnya kayak jam 6 sore seperti itulah. Padahal itu tadi itu panas. Itu panas, perasaan saya lah, pandangan saya mendung banget. Terus baru dia ngomong masih dengan caping yang ditutupin begini. Sing hati-hati, aja ngidul-ngidul. Yang hati-hati jangan ke selatan. Jangan ke selatan, itu rimbunan pohonan yang lebat dan bukan tanah yang kita garap. Jangan ke selatan. Oh nggih Pak, kalau mriki Pak lingkungannya ini aja Pak, yang di sana bukan tugas kami. Oh iya, ya mau tugas kapan ora tugas, jawabannya ngiti, mau tugas mau nggak tugas, pokoknya jangan ke selatan. Selatan itu yang ada apanya? Nggak ada apa-apanya, kebun tapi tetap pinggir kali. Yang tadi kalau kebunnya sedikit tapi kesananya lega, gitu ya. Tapi ya saya nggak nengok ke arah sana. Nah, terus saya beraniin, emang kenapa Pak? Ya pokoknya aja ngidul-ngidul, jangan ngidul-ngidul. Nah saya itu bagian bokong sebelah kiri, ini kanan saya kayak kegigit semacam semut yang gede itu loh, yang sering diadu-adu semut itu, sakit banget ya. Saya begini cuma nengok begini doang sebentar banget. Pas nengok situ udah nggak ada blas, itu nggak ada orang, bekas-bekasnya nggak ada sama sekali. Ya dibilang dia itu anak muda pun harus ada ancang-ancang, bangun berdiri terus larinya kemana, itu tanpa bekas blas Mas. Saya langsung di situ, apa ya, jangan ini dam yang sini yang nungguin sini, tapi nyamarnya jadi wong tua, jadi orang tua, nungguin si Sukram gak datang. Saya yang tadinya di area sumur pindah, tapi kan bingung pindahnya mau ke arah mana, wong sananya juga semak semua kan, melipir ke pinggir kali, tanpa sadar itu ngidul ternyata. Wong saya orang baru, kidul lor itu rancu sebelah mana gitu, itu ngidul. Arahnya itu ke selatan mungkin ya, tapi di pinggiran kali. Dia cuma nengokin ke bawah, airnya mana sih, ketutupan daun-daun talas apa segala macam, itu nggak kelihatan. Saya lempar tanah, nggak ada bunyi air. Sukram lama banget ya. Ada suara orang tua itu lagi, mau aja ngidul-ngidul gitu. Dibilangin jangan ngidul-ngidul. Saya langsung ngomong, Wak, sampean sebenarnya siapa sih Pak? Sampean itu sebenarnya siapa? Saya nggak ngidul, gue ngidul, ngelawak bi katanya gitu. Itu ngidul, emang ngidul. Saya akhirnya kan ngeliat ke atas, itu udah berubah makin terang lagi, dan matahari kelihatan. Oke, kulun, wetan sama dengan, iya ini kidul. Amit Mbah, aku udah ya, Mas Supri, saya langsung ngomong begini, Mbah Amit, Mbah kula mboten ngertos kidulare, kula mboten ngertos. Tapi nggak dijawab. Saya balik lagi ke pilar tadi, nungguin Sukram. Sukram itu pergi sekitar mau 1 jam belum nyampe. Padahal di depan ada warung nasi. Ini orang kemana? Apa ketiduran di rumah ya? Pas setelah itu, saya itu kalau mau besik-besik sendiri nanti dibilang kerajinan, dan saya ogah banget kalau nggak ada Sukram. Saya senderan lagi.
Pas lagi mau tidur, ada orang tua tadi ya di ini tiang lagi. Enggak mas, masa sama itu enggak. Namanya setan ya, godanya macam-macam. Oh ini mau ketemu setan lagi, Mas Supri. Iya, diginiin kuping saya gini. Dul, Ram, besok Ram, jaguyonan. Saya bilang kayak gitu. Soalnya tadi sebelum saya ngeliat, saya dengar ada suara Kresek-kresek. Mungkin itu sepedanya Sukram. Terus ya nginjek ranting atau apa. Kram, jaguyonan Kram. Nyolek lagi kuping sebelah kanan. Ram, tolong Ram, aja guyonan, jangan bercanda. Saya habis ditakut-takutin. Itu malah diginiin, set di bagian janggut. Ram, tolong Ram. Sampean itu udah ngomong Sukram gak nengok ke belakang. Enggak, saya juga takut. Bukan apa ya? Siapa tahu bukan Sukram. Soalnya Sukram itu tangannya lebih gede dari saya. Bodohnya metekel steret. Wong saya salaman pertama kali lagi nikah. Apa namanya kasar banget. Ini kok halus banget mas, apanya tangannya ngelus saya tuh halus banget, hampir tuh kayak semacam kulit bagian paha atau apalah seperti itu, halus banget. Saya diginiin, Kram, tolong Kram, jangan bercanda Kram, saya di sini mau nyambut gawe Kram, kamu Sukram asli apa bukan sih Kram, digituin. Terus dia tuh mulai kayak gini lagi mainan jenggot saya. Ini ada ininya, walaupun berapa biji ya katanya, dimainin dan saya bisa ngelirik itu tangan putih. Ya bukan putih sih, maksud tangan mulus perempuan, tangan mulus perempuan dan ada gelangnya. Gelang kayak semacam gelang emas tapi nggak ada ornamen yang khusus, cuman kayak rantai tapi kecil. Saya udah deg-degan banget sampai ngerasakan ininya dingin, yang jelas tangannya itu rasanya dingin, padahal itu sumuk banget. Saya masih manggil Sukram, ya Sukram Wati bis di belakang katanya, Kram udah Kram aja kayak gue Kram, sehingga aneh saya nggak bisa bergerak apa-apa. Jadi di titik tertentu saya pengen nengok memastiin ini siapa, tapi saya hanya bisa selonjor begini, nggak apa-apain, udah begini dimainin begininya. Kram wis Kram jangan Kram, tadi bapak tuane, tadi orang Mbak buyutmu, sekarang kamu yang gangguin saya. Kayak nyambung. Dia itu ketawa, langsung ketawa, tapi bukan ketawa setan mas, ketawa orang perempuan muda lah. Bisa ngerti sih mas, bisa ngerti katanya. Kenapa tahu itu orang tua dia yang berarti itu ya setan lokal itu. Setan lokal. Bahasa Tegal. Bahasa Tegal lah. Dia kan tahu sih gitu kan, mungkin Jakarta. Saya ngerti lah gitu. Kalau itu kidulan, ya mbok gitu enggak. Itu akhirnya saya panggilnya ganti karena dia ternyata itu cucunya atau semacam tadi bapaknya. Akhirnya saya manggilnya ganti. Mbak aja kayak gue, mbak bukan Sukram lagi. Tadi katanya Sukram, katanya gitu. Sukram itu nggak kesini, dia tidur di rumah, ngomong gitu dia. Itu ngomong katanya tidur di rumah. Bang Setis, saya masih sempat begitu ngomong, Bang Setis orang mau beli makanan malah tidur. Bisa ngalih aja neng kene, udah geser jangan di sini. Nanti takutnya kamu nggak kuat ngomong begitu, tapi nggak ada wujud. Tangannya masih di sini. Itu setan, itu jelas setan. Kenapa? Karena manggilnya kamu ya. Kalau orang itu manggilnya kakak ya, kakak. Iya, gitu. Apalagi di mana-mana dipanggilnya kakak. Aku rada kurang masa di mana-mana manggilnya kak semua. Iya kan. Yang manggil lebih tua lagi. Iya makanya. Istilah sedurusipi. Akhirnya saya itu gerentes ya di dalam hati. Udah nggak ngomong pakai mulut lagi, saya bilang, ya Allah, udah kelingan Gusti Allah. Ya Allah, kalau memang ini yang gangguin tempat ini dan saya nggak boleh melakukan sesuatu di sini, saya butuh pekerjaan dan saya harus menyelesaikan. Yang sampean itu para gaib di sini nggak terima, ya tolong diterima-terimain. Saya itu butuh pekerjaan ini. Lah lagi ngomong begitu dari samping kiri, set. Awan-awan mas, setengah hari bolong, masa ada setan sih? Ya setan mau siang mau malam ya ada. Ya kan umumnya malam atau sore-sore mau maghrib. Itu siang hari. Terus samping kiri saya, tangannya kan dari kiri. Samping kiri saya, itu bukan jalan, sama sekali nggak jalan. Dia itu pakainya jarit, pakai tapih ya kalau sini caranya tapih, jarit. Terus pakaian kebaya bukan yang bagus, biasa aja. Itu kesini, saya nggak berani ngeliat mukanya, nggak berani ngeliat wajahnya, tapi dari badannya itu sintal, bagus lah.
rambutnya panjang, nggak terlalu panjang banget lah, sebawah dada lah segitu. Saya cuman bisa ngelirik. Sampean bisa menggerakkan tubuh, bisa sebenarnya, tapi memilih seolah-olah saya nggak berdaya. Angel sih mau lari kemana gitu loh. Ini anaknya yang bapak tua tadi kemungkinan ada di situ juga. Saya pengen kalau saya kabur, alhasil besok saya nggak kerja. Pengennya ada mediasi loh. Kerennya seperti itu, Supri katanya. Akhirnya si buron itu saya geser, yakin nggak melangkah belas. Itu ada di depan saya, tahu-tahu jelek mendarat, ngomongnya sih mendarat di depan saya. Terus nengoknya pelan banget. Saat dia nengok pelan, saya ikut nengok ke arah atas. Ora serem ora apa mas, yakin setan sing paling ngayu gue katanya. Setan yang paling cantik banget, raine muka Jawa, tapi bukan kayak orang Jawa sekarang. Dia tempo dulu, dia nggak pakai perhiasan apapun, tapi cantik. Dia senyum, terus oh kamu boleh bersihin, boleh. Aja ngidul-ngidul, sama ngomongnya bapaknya, jangan ke selatan-selatan, itu bukan urusan kami. Di sana itu galak-galak katanya. Seakan-akan dia itu mengakui bahwa aku bukan bangsanya kamu gitu loh, Bi. Jangan ke sana-sana, di sana itu galak-galak. Sing sabar katanya, dia sing sabar. Kalau nggak sabar kayak saya, ngomong Jawa bukan Indonesia. Saya pengen ngomong, jenengan kenapa mbak mati nek? Mau digituin. Kenapa kak? Oh iya kak. Jenengan kenapa kak? Enggak kak, saya biasa aja. Jangan ngomong kapi. Ketemu kakak. Ntar 14 kak, 45 kak gitu kan. Akhirnya saya lagi ngobrol begitu ya. Terus ngobrol mas Supri. Yakin saya ngobrol dan saya tahu itu bukan manusia. Saya tahu itu bukan manusia. Tadi jalannya aja begitu, tahu ada kan. Mbak sudah lama di sini. Tanyanya kayak orang sensus, tanyanya begitu. Mbak sudah lama di sini. Dia cuma senyum. Sebelum ini ada semua. Sebelum ada bangunan rumah di sini, saya udah di sini. Oh iya. Lah saya ngobrol begitu kan ada pada depan muka ya. Dia paling 1-2 langkah lah di situ. Langsung mas segini langsung digituin. Sukram. Ya aku jengkelin. Saya baru pertemuan dengan bangsa goib, tapi sebel digangguin manusia asli. Sukram. Karena itu nggak serem. Yang cewek itu baik dan dia kayak mengiyakan boleh, tapi jangan ngidul-ngidul. Sukram itu napok sini saya. Mas segini mas. Keturun mas nyong mas. Keturun. Oh, maksud banget keturun beneran. Kamu ketiduran Ram. Saya kan nengok begini ya. Sukram. Ram kenalin Ram. Aku pan ngomong nyampe ke ya, ngomongnya lucu sih, Be. Saya mau kenalin ini, kan. Kenalin ini yang di tempat ini. Nggak ada apa-apa, nggak ada apapun, sama sekali nggak ada apapun. Cuman ketika suka saya sekasih omong kalau misalnya tadi saya ketemu aki-aki, ketemu perempuan ini, ya nyata biasa, Mas. Ngomongnya kayak gitu santai banget. Emang kamu pernah lihat Kram? Ora, jari-jari, kata jari kalau di sini tuh ada perempuan, ada laki-laki. Nah, iya itu mah saya wujud asli. Aja ngarang mas terakhirnya begitu. Jangan ngarang, yang penting kerja. Makan pangan. Saya makan, saya penasaran tadi berdirinya perempuan itu di mana. Saya geser ke situ. Dapat rambut. Itu dapat rambut dan panjangnya mungkin tak kira-kira ya sepanjangnya rambutnya perempuan tadi. Tak gulung-gulung di jari ini nih, telunjuk kiri. Gulung-gulung. Rambutnya siapa mas? Rambutnya setan setan. Rambutnya sing nunggu ning kene. Goro aja macam-macam, jangan dibawa mas, nanti belah ini katanya nanti bikin sial atau apa. Gak apa-apa buat kenang-kenangan. Saya ketika begini, terus habis makan tiduran sebentar, gak ada ngimpi apapun, baru besik-besik itu lagi. Gak ada terjadi apapun selama 3 hari. Pas hari ketiga, berarti hari keempat ya, besoknya itu hari keempat. Saya malam-malam saya itu ngimpi ketemu sama perempuan yang tadi dan saya menyadari atau tidak ini tuh nggak pernah saya lepas di jari ini rambut itu. Berarti kayak di ruas ini di ruas ini. Sampai istri jangan nanyain rambutnya kamu katanya digituin ya. Kalau ditanyain begitu. Saya ketemu di sana itu yang nggak paham sama sekali. Eranya era tempo dulu banget. Dan perempuan itu saya nggak bisa cerita panjang lebarnya ya mas. Dia itu mengkhianati suaminya, bersekutu sama penjajah. Suaminya itu orang penting kayak gitu loh. Terus suaminya kayak semacam diracun atau diapain supaya bisa ditangkap.
dijanjikan uang, kemewahan segala macam perempuan tersebut. Akhirnya setelah suaminya meninggal, dia pun akhirnya dihajar, dihabisin sama tadi penjajah-penjajah itu. Bahkan diperlakukan asusila lah, tindakan kayak gitu. Akhirnya mengakhiri hidupnya di situ. Itu pohon besar di situ. Dulunya pohon besar. Dan saya ngelihat cara dia gantungnya seperti apa, itu mengerikan sekali. Sosoknya emang secantik itu. Bahkan dulu itu lebih cantik dari itu. Pakaiannya mewah begitu ya. Kalau itu kan kayak rakyat. Dan yang lebih mengerikan lagi, saya itu bangun, jenggelak itu ketakutan, tapi harus ngantuk lagi, tidur lagi, dia udah jadi sosok berbeda. Dan bukan sosok siang, tapi sosok rambut panjang yang berbaju merah. Udah yang bukan putih lagi, yang merah. Saya ketakutan, dan saya pas bangun, saya nyari ini nggak ada. Sampai kasur, sok bolak-balik itu nggak ada. Dan ini, apa jari ini, saya kan nggak kenceng-kenceng banget ya. Tapi saat saya bangun itu kayak seakan sampai tulang. Jadi sakit banget, bener-bener sakit banget. Saya gempit begini loh, gempit begini. Terus apa perempuan itu yang saya dulu banget, apa itu tak hubung-hubungin semua. Besoknya saya kesana kan kerja lagi, badan-badannya meriang, nggak enak sih, udah ngimpi yang kayak gitulah. Akhirnya kalau misalnya sampean berdiri di sini dalam hati, berarti di sini pohonnya ya Mbak. Saya manggilnya Mbak. Itu perasaan itu hadir saat itu juga, tapi jam-jamnya mau saya pulang kerja. Udah lewat asar lah, mau jam 4-an. Sukram itu sebelah sana lagi bakar-bakarin loh. Dia itu hadir tapi di sebelah belakang. Sebelah belakang saya. Kalau misalnya manusia, dia itu nggak bisa berdiri di perpilan kali gitu loh, nggak bisa berdiri di situ. Dan merah, itu merah. Seperti yang di mimpi saya. Terus ya, saya ini rambutnya udah diambil sama situ ya, ngomong sendiri, sudah diambil sama situ. Saya nggak ada utangan apa-apa, makasih saya boleh kerja di sini, saya nggak mau gangguin apa-apa, saya tahu masa lalumu kayak apa. Terus dia itu nggak ngucapin apapun, gesernya ke arah yang sama, set ke sana. Saya nengok udah nggak ada apa-apa, lancar sampai ternyata 20 harian kelar. 20 harian kelar di situ kerja. Dan saya nggak nyangka sama sekali yang digangguin justru yang nyuruh pegawaian itu loh. Yang nyuruh, yang digangguin. Katanya meriang dan anaknya selalu dihantui. Katanya ada sosok rambut panjang berbaju merah. Itu terus. Wallah alam sih, selesai itu aja. Iya. Berarti bukan si itunya, malah si yang nyuruhnya. Oke, terima kasih. Bro Ayung, baru cerita ini baru ya. Oke. Terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak cerita itu tadi ya, tentang satu tempat dan masa lalunya yang berhubungan dengan penghuni yang sekarang. Allah alam nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi sekali lagi terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, juga untuk saudara-saudara kita di Palestina sana ya, maupun saudara-saudara kita di tanah air ini juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.